Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Surya Paloh berharap ya Prabowo lebih baik dari Presiden Jokowi. Nampaknya Surya Paloh ini mencela-mencela begitu kan ya. Tidak bisa dipercaya, tergantung dari situasi. Dulu mengatakan bahwa seorang Presiden Jokowi adalah menjadi presiden dan pemimpin sejarah yang kemudian menjadi pemimpin luar biasa. Kabarnya ya dari seorang Surya Paloh mengatakan bahwa seorang Jokowi bagus, ya pemimpinnya luar biasa begitu kan. Ya tidak ada masalah kalau Surya Paloh berharap Prabowo lebih baik dari Presiden Jokowi begitu kan. Kan belum tentu. Jadi Prabowo itu masih belum memimpin begitu. Bagaimana kalau lebih dari seorang Jokowi? Kan begitu logikanya. Artinya apa? Artinya saya ucapkan ya Pak Surya Paloh bisa dikatakan mencela-mencela begitu pernyataannya begitu kan. Artinya apa? Artinya pertama ya seperti mengusung Anies Baswedan ya. Mereka mengatakan akan mengusung Anies Baswedan menjadi prioritas setelah deklarasi begitu, setelah tidak terpilih menjadi presiden begitu kan ya. Ya, pada waktu itu mengatakan ya di DKI Jakarta kita lihat survei saja. Kalau surveinya sangat tinggi, elektabilitas dan popularitas mungkin Partai Nasdem akan memilih itu. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini kan masih belum mengeluarkan surat rekomendasi itu begitu kan. Artinya kan mencela-mencela di situ. Akhirnya ya tergantung dari kepentingan itu. Nampaknya saya kira dari beberapa komentar yang ada kabarnya ya Nasdem ini akan tetap mendukung Anies Baswedan. Kabarnya kita tunggu saja karena biasanya Pak Surya Paloh kan bermain di detik-detik akhir begitu kan ya, last minute di situ begitu kan ya. Mereka akan bermain bagaimana politik ke depan begitu, seperti contoh dulu di Pilpres ya saat Anies Baswedan dengan PKB dia detik-detik akhir mereka ya. Bahkan dia mengatakan ya haruslah ya Jokowi aja udah reject ya mosok harus sama sih ya penerusnya. Ini komentar-komentar dari netizen. Menjilatnya kaum ini lebih halus dan berdaya. Saya berharap terhadap Prabowo sebagai pendukungnya ya, saya dari Jawa Timur. Ingat Pak Surya Paloh ya mulai tahun 2010 sampai 2024 tidak pernah mendukung Pak Prabowo. Jadi kedepannya ini Bapak untuk membalas dendam dengan cara politik Pak. Gini komentar dari netizen. Ya kita lihat saja, saya saja begitu pendukung Prabowo 2014, 2019 begitu kan. Kalau cuma kemarin tidak mendukung Prabowo. Ya pada kenyataannya adalah kita melihat ya tidak pernah Partai Nasdem mengatakan mendukung sama sekali terhadap Partai Gerindra begitu kan. Pak Prabowo akan melihat di situ begitu. Kalau Pak Prabowo kuat intervensi apapun saya kira tidak bisa mereka. Kabarnya Partai Nasdem tidak malu berbicara soal menteri kepada Prabowo kabarnya. Tapi di balik layar, di balik meja ya, ya kalau tidak ada kalau tidak ada misalnya tidak ada kepentingan, tidak ada yang diharapkan begitu kan ya. Kenapa tidak mendukung Anies Baswedan saja, malah menggabung kepada Kim? Apa dampaknya? Kadernya tidak ada ya. Kalau berbicara terkait menteri ya malu ya atau bagaimana begitu kan ya untuk berbicara terkait menteri ya saya kira bukan orang akan melihat bahwa Surya Paloh itu mencela-mencela begitu. Kabarnya malu mau berbicara terkait dengan menteri begitu. Tapi di balik layar ya di balik meja ya banyak yang kemudian masih melakukan hal itu begitu kan. Makanya saya kira ini banyak perdebatan muncul hari ini begitu. Saya kira Pak Surya Paloh ini nanti ke depan ya sebagai ketua Partai Nasdem begitu kan ya. Saya kira tidak perlulah beralibi ini begitu. Kalau mau bergabung ya silahkan gabung. Itu aja sih sebenarnya begitu. Lebih fair kan begitu kan. Lebih fair di situ begitu dibandingkan dengan ya hanya itu aja. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Surya Paloh berharap Prabowo lebih baik dari Presiden Jokowi. Kabarnya begitu ya. Mari kita baca ya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto menjalankan pemerintahnya lebih baik dibandingkan dengan Presiden Jokowi. Meski begitu ya, Paloh mengklaim Jokowi telah memerintah dengan baik selama 2 periode. Apa yang sudah diletakkan dengan baik selama 10 tahun ya, masa kepemimpinan Pak Jokowi harus berlanjut, harus lebih hebat lagi kabarnya. Ya inilah caranya Pak Surya Paloh di situ begitu kan.
Tapi politik dari Pak Surya Paloh kan bisa ketebak mereka begitu kan. Makanya sampai hari ini kan banyak yang kemudian diungkapkan oleh Pak Surya Paloh bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan lagi. Kabarnya berat mendukung Anies Baswedan. Biasanya Pak Surya Paloh itu jebakannya seperti itu begitu kan. Ya, jebakannya seperti itu. Tapi ya kita lihat bahwa apakah mungkin ya Partai Nasdem akan mendukung Ridwan Kamil di situ kan begitu logikanya begitu kan. Makanya ini banyak sekali pro dan kontra sehingga apa yang dilihat dari kepemimpinan Prabowo nampaknya agak jauh begitu kan ya. Bahkan samalah model-modelnya sama dengan seorang Jokowi begitu kan ya. Nampaknya Pak Prabowo juga tidak begitu kuat sih sebenarnya ya. Kalau hanya ingin mengatakan antek-antek asing terus kemudian yang lain, saya kira agak-agak jauh dari itu begitu kan ya. Lihat saja nanti apakah ada nuansa-nuansa bagaimana begitu kan ya. Mari kita baca terlebih dahulu ini. Bahkan ya Paloh juga berharap kinerja Prabowo sebagai presiden ke depan tidak kalah dari Jokowi. Ya, kalau lebih mundur, wah ini kekecewaan. Sebelumnya Surya Paloh bertemu Prabowo di kediaman Prabowo ya. Surya Paloh bertemu Prabowo di kediaman Prabowo di Jalan Kartanegara ya 4 Kemayoran Baru. Prabowo yang menyambut baik dukungan Nasdem tersebut selain berbicara soal sokongan terhadap Prita ke depan, Prabowo mengatakan ia memiliki kedekatan dengan Surya sejak lama. Bahkan dia ketika mereka bertemu dengan seorang Prabowo ya kabarnya Pak Prabowo malu untuk berbicara terkait dengan siapa yang akan menjadi menteri. Masa begitu malu kan? Ini kan pasti ada feeling begitu kan? Ada tukar menukar bagaimana di dalamnya siapa yang akan menjadi menteri dari Partai Nasdem begitu kan? Ya ini kita lihat saja ke depan lah. Nampaknya Partai Nasdem tergantung dari pasti dapat lah begitu kan ya. Ya kalau nggak 2 ya 1 begitu. Ya saya kira Partai Demokrat dan Partai PAN kabarnya minta 3 juga begitu, 3 jatah menteri. Tapi ya kita lihat saja begitu kan, karena Partai Nasdem tidak mendukung seorang Prabowo, terus kemudian yang lain begitu kan seperti PKS, seperti PKB, saya kira mereka akan dapat 2 menteri begitu kan. Kalau hanya dapat 2 menteri ya silahkan. Nggak ada masalah begitu kan ya. Masa suara rakyat mau ditukar dengan jatah itu begitu. Ya pasti ada nanti di tahun 2029 ya, di tahun 2029 pasti ada perlawanan bagaimana ya masyarakat akan meninggalkan dan beramai-ramai meninggalkan partai itu. Kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.